Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ballighir risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati wa jahada haqqa jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah siang hari ini, cara Islam membasmi mafia peradilan. Korupsi di Indonesia telah mencapai titik yang memprihatinkan, termasuk merasuk ke lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD menyebut praktek jual beli putusan di pengadilan sebagai tindakan yang tanda kutip jorok dan mencerminkan kerusakan moral serta sistemik. Inilah kebobrokan yang luar biasa. Bagaimana rakyat akan mendapatkan keadilan jika pengadilannya sendiri bermasalah? Memang tidak semua hakim korupsi, tapi kalau sudah beberapa orang hakim tertangkap korupsi, jangan-jangan ini mengindikasikan bahwa mafia peradilan itu benar adanya. Bukan karena gaji mereka kecil, tapi moral mereka yang rusak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam memuliakan profesi hakim, al-qadhi, karena perannya yang sangat penting dalam menegakkan keadilan. Namun, Islam juga memberikan peringatan keras terhadap hakim yang menyimpang dari hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Quran surat Al-Maidah ayat 49.
Hakim juga diperintahkan untuk memutuskan hukum dengan adil. Sebagian firman-Nya, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jika kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum itu dengan adil. An-Nisa ayat 58. Sebaliknya, hakim yang tidak menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah disebut zalim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak memutuskan hukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah kaum yang zalim. Dalam sistem peradilan sekuler yang tidak mengacu pada hukum Allah, para hakim dan penguasanya sangat rentan melakukan kezaliman. Syekh Asy-Syahrawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa berhukum dengan hukum Allah adalah keharusan agar tidak terjerumus dalam kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hanya satu dari 3 jenis hakim yang akan masuk surga, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukum dengan adil. 2 lainnya, yaitu hakim yang tahu kebenaran tapi menyimpang, dan hakim yang memutuskan tanpa ilmu akan masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1322. Ini menunjukkan betapa besar bertanggung jawab hakim di dunia dan ancaman bagi mereka di akhirat kelak. Untuk membasmi mafia peradilan, Islam menawarkan 2 pendekatan personal dan sistemik. Secara personal, hanya hakim yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang layak diangkat. Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hakim tidak boleh dari kalangan kafir atau fasik. Hakim yang bertakwa akan bersikap warok, tidak mudah disuap, dan selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sungguh kami pasti akan menanyai mereka semua di akhirat kelak tentang apa saja yang dulu pernah mereka lakukan. Surat Al-Hijr ayat 92-93. Para ulama juga menekankan pentingnya sifat-sifat mulia dalam diri seorang hakim. Fudail bin Iyad berkata bahwa hakim hendaknya menangisi dirinya karena beratnya amanah. Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi menyebut 4 syarat penting bagi hakim: wara, ilmu, faham, dan selalu bertanya atas apa yang tidak dia ketahui. Dalam fikih Al-Manhaj disebutkan bahwa hakim wajib berpemikiran lurus, pemikiran Islami, bukan sekuler. Misalnya cerdas dan jauh dari syahwat dan kelalaian. Secara sistemik, Islam memerintahkan adanya pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa Allah telah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2313. Maka membasmi mafia hukum tidak cukup hanya dengan menaikkan gaji, tetapi dengan membangun sistem berbasis syariah dan mengangkat orang-orang yang layak secara iman dan ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam mendukung pengawasan harta para pejabat sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang biasa memeriksa kekayaan para pejabat sebelum dan sesudah menjabat. Bila ditemukan kekayaan tak wajar, ia tidak segan menyita harta tersebut. Tindakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minal amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan pula kalian membawa harta itu kepada hakim agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa,
padahal kalian mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ini menunjukkan bahwa perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan hak rakyat dibenarkan di dalam Islam. Namun semua solusi personal dan sistemik itu tidak akan berhasil di bawah sistem pemerintahan sekuler saat ini yang tidak menjadikan syariah sebagai hukum. Untuk itu diperlukan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islamiyah yang berlandaskan akidah Islam dan menerapkan syariah secara menyeluruh. Hanya dengan sistem inilah peradilan Islam dapat ditegakkan secara sempurna dan mafia hukum serta kezaliman para hakim bisa diberantas hingga tuntas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.